Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi. Wa qala aidan al-iman urja'u wa libasu taqwa. Ayat bermakna wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'da al-masyhur amma ba'da. Saudaraku yang diharapkan, yang dimuliakan, para saudara-saudara yang saya cintai, puja yang menjadikan suatu bagian rasa juga puji yang menjadikan suatu bagian hati senantiasa tercurah kepada Illahir Rabb Allah Rabbul Jati yang telah menciptakan 17 langit dan 17 bumi wa bainahuma dan pada antara keduanya. Tentunya kenikmatan-nikmatnya terutama nikmat iman dan Islam. Kenapa? Nikmat yang terbesar yang sering kita pahami adalah nikmat iman dan Islam, karena hanya dengan nikmat iman Islam yang akan bisa menjauhkan diri kita dari api neraka, dan hanya karena iman Islam yang akan memasukkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam biasa dilimpahkan atas baginda kita yang Habibana wa waliyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat Nabi Rabi'ah dan juga kita semua selaku umatnya senantiasa mendapatkan kesabaran terpuji di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para saudara yang saya cintai, oke, dalam kali ini kita akan membahas tentang keimanan atau bab tentang iman yang diambil daripada alam pikir kekeluargaan. Baiklah, mari kita mulai saja sekarang dengan persoalan kita yang pertama, yaitu persoalan yang menyangkut tentang iman. Arti perkataan iman itu berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berasal dari kata aman, yang diartikan menuangkan kedamaian. Kemudian iman diartikan percaya, karena percaya itu adalah kedamaian di dalam hati atau kedinamisan hati. Maksudnya kedamaian di dalam hati ialah bahwa di dalam hati sudah tidak terdapat lagi pertentangan dan peperangan, sehingga tidak lagi terdapat keraguan. Dua, empat macam tingkatan kepercayaan. Para saudara yang saya hormati, sebagai dasar alasan seseorang itu menjadi percaya itu sebenarnya berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Pada garis besarnya, saya akan membedakan kepercayaan itu menurut dasar alasan menjadi 4 golongan atau 4 tingkatan. Sebagaimana yang pertama, kepercayaan wajib, yaitu wajibul diyakini. Ini adalah keimanan, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama wajibul diyakini. Yang kedua kepercayaan ilmu atau yang disebut dengan ilmu diyakini. Yang ketiga kepercayaan nyata, yaitu hakul diyakini. Dan yang keempat adalah kepercayaan tetap yang istiqomah, yaitu istabul diyakini. Bagaimana kita bisa mengerti untuk mendapati contoh agar kita bisa memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan masing-masing golongan kepercayaan tersebut? Baiklah. Di sini
Saya akan beri contoh perumpamaan yang saya ambil dari kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana misalnya ada 4 orang, katakanlah masing-masing bernama si A, si B, si C, dan si D. Mereka semua sama percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Walaupun keempat-empatnya masing-masing percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, namun atas dasar alasan mereka tentunya yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Contoh yang pertama, kepercayaan wajib atau wajib kuliah. Bagi si A, dia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Atas alasan dasarnya adalah ketika dia mengaji, menurut gurunya mengatakan demikian, dan sebagai murid dia merasa wajib percaya kepada gurunya itu samina wa ata'na, bahwasannya tidak perlu menimbang-nimbang dan tidak juga dia merasa karena udah yakin seorang guru itu pasti benar. Dan bagi dia tidak perlu menimbang-nimbang, merasa tidak perlu melihat sendiri bagaimana Allah itu ada, tidak perlu berkenalan dengan Allah itu. Apa yang dikatakan oleh guru dan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu adalah hadis demikian, maka itu adalah mesti benarnya dan tidak akan salah lagi habis perkara. Maka para saudara, kepercayaan semacam inilah yang saya katakan dengan kepercayaan wajib, karena dalilnya adalah samina wa ata'na, kepercayaannya itu berdasarkan alasan wajib semata. Oke, contoh yang kedua yang disebut dengan kepercayaan ilmu bagi si B. Dasar alasan untuk percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, karena dasar alasannya adalah ketika dia berguru menurut guru yang mengatakan demikian dalam surat Al-Quran maupun hadis mengatakan demikian, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan orang yang telah mengaku pernah mengatakan demikian pula bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Setelah dibanding-bandingkan dan dicocok-cocokkan apa yang dikatakan oleh gurunya, dikatakan oleh Al-Quran maupun hadis, dan yang dengarnya daripada orang-orang yang telah langsung, maka dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Setelah dia banding-bandingkan, cocok-cocokkan antara apa yang pernah didengar dari gurunya, apa yang disuratkan dalam Al-Quran dan hadis, dan orang yang telah usul, maka nalar logika yang dapat menerima, maka itu yang menjadi percaya atau iman. Nah, para saudara muslimin rahimakumullah, kepercayaan yang diperoleh karena membanding-bandingkan, menimbang-nimbangkan apa yang dikatakan, dan dialami orang-orang lain, inilah yang saya maksud dengan kepercayaan ilmu atau kepercayaan ilmiah. Karena kepercayaan bukan diperoleh karena kesaksian
kesaksian dan pengalamannya sendiri, melainkan karena kesaksian dan pengalamannya orang lain. Contoh yang ketiga adalah keimanan tentang kepercayaan nyata atau hakul yakin. Bagi si mengapa ia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul? Karena ia mempunyai dasar alasan yang lainnya lagi. Dasar alasannya, Pak Guru ketika dia belajar ngaji mengatakan demikian, surat dalam Al-Quran maupun hadis menyatakan demikian, dan orang yang telah usul mengatakan demikian pula kepada dia sendiri telah pernah melihat dan menyaksikan bagaimana keagungan Allah, walau belum pernah sempat berbicara atau berkenalan langsung. Para saudara, kepercayaan itu yang diperoleh karena melihat dan menyaksikan sendiri. Inilah yang saya maksud dengan kepercayaan nyata, yaitu hakul yakin. Jadi kepercayaan nyata itu sumber yang tidak semata-mata dari apa yang diceritakan atau yang dialami orang lain, melainkan dari apa yang dilihat dan disaksikan sendiri. Kaum muslimin rahimahullah yang berbahagia. Contoh yang keempat adalah yaitu kepercayaan istiqlal, kepercayaan yang tetap bagaikan batu karang yang tidak akan tertukar dengan super atau dengan embel-embel masalah duniawi. Contoh dasar kepercayaan si D yang sangat berbeda dengan si A, si B maupun si D. Ia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, karena dia mempunyai alasan yang atau yang istimewa kalau kita. Apa dasar alasannya? Atas alasannya ketika dia berguru, ketika empat guru menceritakan, guru yang menceritakan demikian bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dalam Al-Quran dan hadis mengatakan demikian bahwa Allah itu adalah Tuhan. Orang-orang yang telah usul atau makrifat pun telah mengatakan demikian bahwa Allah adalah bahkan ia sendiri tidak hanya sekedar melihat dan menyaksikan Allah, dia pun telah berkenalan atau telah usul kepada Rabb. Para saudara, kepercayaan itu karena kesaksian sendiri dan karena pengalaman sendiri, inilah yang saya maksud dengan kepercayaan terhadap. Saya menamakan kepercayaan terhadap dengan kata istiqlal, karena kepercayaan semacam ini sudah tidak dapat dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Ia sudah tetap dan pasti istiqomah bagaikan karang di laut yang tidak goyah dengan terbahan badai kehidupan atau gelombang kehidupan. Para saudara yang saya cintai, itulah macam golongan yang saya mengenai kepercayaan yang diperoleh daripada seseorang menurut dasar alasan masing-masing. Kepercayaan itu sudah benar menurut kadar atau ukuran masing-masing orang. Lalu kita sendiri kira-kira kepercayaan di manakah yang dapat kita capai dalam pertemuan atau pesawat ini? Menurut pendapat saya, kepercayaan yang kita dapat dalam pertemuan atau musyawarah ini tidak akan lebih daripada kepercayaan ilmu. Apa sebab ialah bahwa di dalam pertemuan dan musyawarah kita ini kita hanya sekedar berbicara, tapi
apa yang pernah disaksikan dan dialami orang-orang lain. Jadi bukan kesaksian dan pengalaman kita sendiri. Maka oleh karena itu untuk memperoleh kepercayaan nyata atau hakul yakin maupun keimanan kepercayaan batul yakin, kita masih harus melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita percaya. Ini kata kita harus memperoleh kesaksian dan pengalaman sendiri, bukan karena katanya ataupun dari kabar maupun cerita orang lain. Soal ilmu adalah soal tanggung jawab dan jaminan para saudara. Di muka saya telah katakan bahwa tujuan akhir manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk mencapai kemenangan hidup dengan kembali kepada Allah yang Maha Hidup. Kembali kepada Allah yang Maha Hidup dengan ilmu, iman dan amal, itulah yang disebut beragama. Jadi kembali kepada Allah yang hidup itu adalah ilmunya. Tanpa ilmu perjalanan kita akan sesat, karena segala amal perbuatan kita kalau tanpa ilmu mardudatul lalu tukbar, karena tidak terarah dengan pasti perjalanan kita tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat berjalan langsung dan berlanjut. Maka oleh itu soal ilmu adalah soal tanggung jawab dan soal jaminan atau garansi bahasa keren. Kembali kepada Allah yang Maha Hidup dengan Al-Quran. Para saudara, apa yang atau bagaimana ilmunya untuk dapat mencapai kemenangan hidup dengan kembali kepada Allah yang Maha Hidup. Untuk dapat menjawab pertanyaan yang marilah kita pelajari apa yang diajarkan Allah kepada kita melalui Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk atau pengajaran bagi kita. Mari kita lihat di surat 3 ya. Ayat 138. Karena Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati tanpa prasangka, sehingga kita akan boleh pengertian dan pemahaman sebagai bekal untuk mendapatkan menetapkan iman kita yang akan kita bawa dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Yaitu surat Al-Imran ayat 183. Masyarakat Allah, untuk kali ini pembahasan tentang iman atau kepercayaan. Kiranya karena waktu yang telah mepet, kita akhiri aja insyaallah. Di lain kali kita akan sambung lagi, tentunya di pelajaran tentang menggali bagaimana alam pikir kekeluargaan. Kurang lebihnya saya yang mohon maaf atas segala kekurangannya atau kesalahannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.